Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Kali ini kita sudah berada di BMW Eurocars Kebonjeruk. Kebetulan BMW di sini mengadakan Festival of Joy. Di situ nanti kita lihat ya ada apa aja sih di dalamnya. Karena kebetulan kami diundang, jadi kami tidak mereview mobil. Kali ini kita akan melihat-lihat apa aja yang ada di dalam. Kebetulan mobil bagus-bagus ya di sini ya. Jadi first time kita di BMW dan semoga Anda enjoy menonton video ini. Ikuti terus. Festival of Joy akan diadakan di 12 sampai 14 Juni. Per hari ini kita syuting sekarang di tanggal 13 Juni 2026. Jadi bagi Anda yang ingin bermain di showroom BMW, nah ini tempatnya nih, apalagi dia berada di Kebonjeruk. Jadi Anda bisa main-main sambil melihat mobil-mobil keren yang ada di sini. Contohnya, ini semua adalah BMW yang terpampang ya di sini ya. Ada BMW i7, 330, 320, 330 dan seterusnya. Bahkan ada varian yang SUV. Mungkin kalau Anda tertarik lagi, Anda bisa lagi masuk ke dalamnya. Jadi mungkin nanti ada apa aja di dalam Festival of Joy. Kebetulan kita akan ngomong bersama Kak Bella ya di dalam mobil Mini ya. Walaupun sebenarnya ini acara BMW, tapi BMW dan Mini sudah menjadi satu. Jadi mungkin kita akan berbahas-bahasan di mobil Mini saja. Ikuti terus video ini. Di akhir pekan ini, kami menghadiri Festival of Joy di BMW Mini Eurocars Kebonjeruk yang menawarkan pengalaman seru dan memanjakan pengunjung. Saat pertama kali masuk, kami langsung disambut dengan deretan mobil mewah seperti BMW Cabriolet dan i7, serta hidangan makanan dan minuman yang tentunya gratis. Setelah itu, kami melihat keseruan kompetisi RC dan berburu Garage Sale Merchandise resmi BMW Mini dengan diskon hingga 90%. Aktivitas berlanjut dengan melihat koleksi jam tangan mewah di Watch Trader dan menikmati layanan relaksasi yang menyegarkan di booth The Bali High Show. Kami kemudian bersantai di ruang tunggu sebelum turun ke lantai bawah untuk melihat area mobil bekas bergaransi dan pajangan Mini Cooper yang tentunya ikonik. Festival ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Juni 2026, di mana saya juga berkesempatan mencoba test drive Mini 3 Doors listrik yang sangat responsif. Dan gimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Tadi kita sudah berkeliling-keliling ya. Kebetulan festivalnya sangat meriah sekali dan juga ramai. Nah, sebelah saya ada tamu spesial nih. Perkenalkan dong. Halo, nama saya Bella dari Mini Eurocars. Oke, dari Mini ternyata ya. Kakak dari Mini apa? Dari Mini Eurocars PIK 2. Nah, PIK 2 ya. Berarti lokasi kakak di PIK 2. Betul. Karena kebetulan di sini ada acara ya kak ya? Betul, Oke. betul banget. Nah, tadi kita lihat kan acaranya meriah banget. Nah, sebelah saya ini apa sih kak? Ini nih varian dari Mini 3 Door Electric. Mini Ya. 3 Doors. Berarti ini yang varian 3 Door. 3 Doors. Betul, EV. EV ya? Betul. Ada yang bensinnya? Dari Ada varian dong, Mini? Apa tuh? pasti ada. Kita juga ada varian untuk yang 3 Door si bensin juga. Jadi Oh. kalau misalkan teman-teman yang Bapak Ibu yang lagi cari bensin juga, kita tetap ada bensin selain itu. EV juga. Oh, berarti varian Mini 3 Doors itu ada yang bensin dan juga ada yang listrik. Betul. Oh, oke. Jadi yang mana aja yang menurut selera konsumen suka ya berarti ya. Betul. Semuanya ada ya. Selain itu kita juga ada S-Man. Hah? Ini ya yang di sebelah sini ya? sini. Oh, Ya. gimana tuh, Kak? Ini juga variannya ada listrik dan bensin juga. Oh, ini juga ada listrik dan bensin. Betul. Yang membedakan dari dua mobil ini apa nih, Kak? Kalau misalkan Bapak Ibu lebih suka tipe-tipe yang lebih space, lebih mudah untuk mobilitasnya, Hah? itu bisa di S-Man karena dia ada 4 pintu di belakang. 4 pintu Sedangkan ya? untuk si 3 Door kita hanya ada 2 pintu saja. Oh, bisa dibilang yang Mini 3 Doors ini versi compactnya dibanding yang ini ya? Betul. Ini Oke. versi compactnya dan lebih klasik kita bilang gitu. Oke, untuk varian Mini berarti itu aja atau ada lagi? Kita ada lagi untuk yang listrik itu di Countryman. Oke. Yang bisa atapnya kebuka tuh namanya apa?
Itu Cabrio. Oh, Cabrio. Itu dijual juga ya? Betul, Bang. Oke, jadi jika Anda suka yang mode atap terbuka, ada juga varian yang cabriolet ya berarti ya? Yes, betul. Oke deh, tanpa berlama-lama, sepertinya kita langsung test drive aja kali ya Kak, biar gimana sih rasanya, saya penasaran banget. Ikuti terus video ini. Oke, kita sudah berada di Mini 3 Doors ya, jadi ini varian yang lebih compactnya dari Iceman. Kita sudah coba tadi, lewatin jalan yang bergeruduk tadi, ada juga. Ini surprisingly lebih empuk dibanding mini-mini yang lain ya. Soalnya Mini itu terkenal dengan kekerasannya. Karena dengan kekerasan itu handling dia jadi lebih rigid gitu. Jadi ketika kita bermanuver itu pasti enak. Tapi ini juga nggak kalah enak kok. Ini walaupun dia empuk tetap stabil ya di sini ya. Apalagi dia mobil listrik jadi lebih hemat. Ini jujur ini compact, jadi enak banget dibawa ke daerah-daerah yang sempit seperti ini nih. Jakarta Barat yang terkenal dengan sempitnya dan juga macetnya ya. Dan tidak perlu khawatir, ini mobil listrik pasti lebih hemat. Mengingat BBM sekarang sudah 16.000. Jadi mobil listrik adalah jalan yang lebih hemat lah kita kalau menjalankan mobil ya, apalagi BBM sudah naik. Jadi ini sangat worth it sekali, apalagi dia empuk dan dia ada head up display-nya, dan head up display-nya ini bisa nunjukin jalannya. Jika kita style ini di Maps, dia akan menunjukkan jalan di sini beserta angka kilometernya. Walaupun di sini juga ada nih, yang kita sedang berjalan di 24 km. Jadi head up display-nya itu bener-bener informatif gitu loh, dan terintegrated dari mobil ya. Jadi good job ini oke sih menurut saya ya. Keheningannya juga oke. Kita lihat apakah dia sudah double glass atau belum. Oke, masih single glass, tapi jujur ini sudah cukup kedap ya. Mengingat Mini adalah varian yang mewahnya ya, terkenal dengan kemewahannya ya. Jadi ini sudah cukup menggambarkan kemewahannya. Dan soal bahan di sini dia ini ya semacam kain gitu, cuman ya enak sih untuk disentuh sih ya. Dan bentuknya sih saya kira sih ini unik banget ya di sini ya. Di sini juga sama nih, kayak ada kain-kain. Dan yang saya suka itu persnelingnya lucu di sini. Jadi ini ada D dan brake. Jadi fun fact, di mobil ini sudah bisa one pedal driving ya. Jadi ini adalah fitur yang harusnya sudah biasa sih di mobil listrik. Namun di sini ada loh. Dan ketika kita lepas, ini benar-benar bisa sampai ngerem. Wow. Jadi one pedal driving itu benar-benar bisa terpakai. Mungkin ada beberapa orang yang suka, ada yang tidak. Ini hanya inilah, semacam kita harus terbiasa saja. Tapi setelah kita terbiasa sih, setahu saya sudah enak sih. Coba kita coba untuk mode, coba sedikit ya, tarik dikit ya. 1, 2, 3. Wow. Itu baru tancap gasnya udah bener-bener tancap gas loh. Wow. Tenaganya bener-bener mantap banget. Saya kira tuh tenaganya ya so-so gitu. Ternyata ini jambak banget. Itu baru setengah gas loh. Belum yang bener-bener full. Tadi full itu. Rasanya tuh bener-bener jambak banget gitu. Jadi emang layaknya mobil listrik. Ya ini sudah menggambarkan sekali mobil listrik ya. Dan satu lagi, yang paling lucu di sini, dia tuh model sportnya bukan sport, tapi tulisannya go-kart. Lucu banget. Apalagi di sini bisa diganti core itu normal,
Dia akan muncul suara gitu lah ya, lucu banget. Habis itu satu lagi ada mode yang eco, tapi di sini eco-nya bernama green. Jadi lucu banget sih. Jadi bagi Anda perempuan yang sudah sukses pengen punya mobil compact, nah ini cocok banget ini. Apalagi ini lebarnya tidak lebih dari 4,2 meter, 4,1 setahu saya. Jadi bener-bener compact, enak dibawa jalan sendiri. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah berkeluarga, misalnya Anda punya 2 anak, nah, itu ambil yang varian Iceman. Iceman itu adalah varian yang lebih besar dibanding yang ini. Nah, baik dari Iceman dan 3 Doors ini ada yang bensin dan yang listrik. Jadi tinggal Anda pilih aja mana yang lebih menguntungkan bagi Anda. Nah, itu tadi kena gundukan dia. Ya, walaupun tadi kena gundukan di kecepatan 40 kilo, rasa stiffnya tuh masih ada. Cuman nggak mengganggu banget sih menurut saya sih. Sebenarnya saya pengen coba handlingnya ya, cuman masalahnya ini jalannya sempit. Jadi kurang safety lah kalau kita melakukan gerakan yang sangat ekstrim di sini. Mungkin nanti next di Pick 2 kali ya. Lebih enak nih pasti bawahnya. Oke. Oh, ini nih, saya tidak nginjak rem. Bener-bener dia berhenti sampai 0. Wow. Mungkin mobil-mobil Cina lain kayak BYD, setahu saya kurang ada ya. Walaupun dia ada regenerative braking-nya. Cuman dia tidak bisa sampai berhenti 0 gitu. Ini bener-bener pure. Satu kaki pun ini sudah bisa nginjak gas dan rem. Jadi mungkin hanya memerlukan kebiasaan saja sebenarnya. Kita lihat, yang pasti sih radius putarnya sih kecil lah ya, soalnya mobilnya kan kecil ya. Nih kita coba ya. Di jalanan Jakarta Barat, Kebonjeruk. Wow, ini mah kecil banget sih. Ditambah mobilnya kecil, jadi meliak-liak di jalanan ibu kota tuh rasanya effortless banget. Oke. Untuk setir, ini jujur setirnya empuk, enak, tebelnya tuh pas di sini, apalagi di sini dia ada sedikit tebel. Jadi enak buat digenggam. Suara klaksonnya kita coba ya. Wow. Layaknya mobil mahal lah, udah pasti harus bagus, gak mungkin gak bagus. Ini sih top, bener-bener top. Mengingat rival-rivalnya seperti ya kayak kebanyakan mobil listriknya China lain ya, kita bisa lihat di sini. Tampilan head unitnya tuh khas mini. Dia bentuknya bulat, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi pas gitu kalau dilihat. Kayak dia tuh memiliki ciri khasnya sendiri dibanding mobil-mobil China yang lain ya, yang kotak besar gitu. Dia tuh kayak ada DNA-nya sendiri, jadi tidak termakan oleh zaman yang makin hari makin besar dan juga makin sama gitu di head unit. Di sini tuh khas mini berasa banget di sini. Dari tahun yang 90-an sampai mungkin yang sekarang pun juga sama sih. Tahun 2015 juga begini juga. Dan paling lucu sih di sini powernya sih. Jadi kalau kita tadi coba buat jalanin mobil, biasa kan ada di sini. Atau enggak di sebelah kiri atau enggak kanan yang bentuknya bulat. Kalau mini di sini. Jadi tuh bener-bener kayak unik gitu buat mengaktifkan mobil ini. Jadi tadi saya agak bingung buat mengaktifkannya. Dan enak sih ini mobilnya. Bener. Mungkin Anda harus coba deh. Kalau nggak di Jakarta Barat atau nggak di Pick 2 lah ya. Itu lebih enak sih. Bisa, apalagi jalannya lebih lebar. Nah, itu Anda bisa mencoba kemampuan dari mobil ini jika Anda berani tadi. Soalnya harus hati-hati sih. Mobil ini bener-bener kencang banget. Parah, kencangnya parah banget. Tapi surprisingly, walaupun dia mobil ini kencang tadi pas kita injak gasnya, itu bener-bener dia tuh nggak yang ngespin gitu loh. Ini nih bannya bener-bener ngegrip banget. Serius, ngegrip ini.
parah. Jadi enak. Saya merasa ini wah keren sih. Mungkin sudah saatnya bagi Anda yang mau memiliki mobil mini, coba dulu di bagian 3 doors ini. Atau mungkin bisa langsung ke Iceman, atau kalau mau yang lebih empuk ke Countryman, lebih empuk lagi tuh. Oke, mungkin itu aja dibanding kita mereview ini. Soalnya udah banyak hal yang saya jelaskan di sini, dan tentunya peradasan ini sudah lengkap, apalagi dia bisa parkir sendiri, jadi sudah cukup lah untuk teknologi di zaman sekarang, tidak ketinggalan zaman lah, masih mengikuti tren terkini lah. Itu aja dari saya untuk video saya. Mungkin next kita akan ke Pick 2 buat mencoba lagi mobil yang lain ya, seperti Iceman. Kesimpulannya adalah, bagi Anda yang memiliki keluarga kecil gitu ya, nggak terlalu besar lah badannya, ini cocok banget sih. Apalagi bagi Anda seorang perempuan yang sudah sukses dan mandiri, Anda bisa beli ini. Apalagi mobil ini kecil, enak buat dibawa, dan juga tentunya tidak merepotkan di jalan. Ya, karena bentuknya kecil, dia mirip kayak ini ya, mobilnya Mr. Bean. Kalau kalian suka nonton Mr. Bean, mirip banget, kecilnya tuh sama banget loh. Jadi ini mobil dilihat di mana aja, wah keren sih. Top lah untuk mini. Mungkin ini review singkat dari kami ya. Mungkin kami cuma bisa jelasin di dalam mobil aja ya. Nanti next proper kita akan bikin di Mini Pick 2 ya, bersama kakak tadi, kakak Bella. Dan makasih juga Kak Bella sudah mengundang kami ke BMW Eurocars di daerah Kebonjeruk ya. Ini suatu kehormatan bagi kami bisa mereview sebuah mobil Jerman ya. Dan juga sebelahnya mobil Inggris. Sebenarnya ini acaranya sebenarnya punya BMW, cuman karena BMW dan Mini itu satu grup, jadi ini bolehlah disatukan lah. Mungkin nanti bagi Anda yang berminat, langsung aja chat ke Kak Bella. Pasti dibales, dan juga price list-nya adalah 800 juta. Selengkapnya nanti tanya aja Kak Bella gimana enaknya untuk membeli mobil ini. Langsung kontak-kontakan di bawah nomor ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk saya menjelaskan mobil ini. Mobil ini cukup compact yang tadi saya bilang. Udah langsung ambil aja. Gas. Salam Moto Review.